Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, anak-anak kelas 1 yang dirahmati Allah, sebelum memulai pembelajarannya, kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Amin, alhamdulillah. Nah, kita bertemu lagi di pelajaran fikih ya. Nah, di pelajaran fikih ini kita masuk di bab syarat-syarat sholat. Nah, jadi sholat juga ada syarat-syaratnya ya. Nah, poin pertama di sini ada beragama Islam ya. Orang kafir atau musyrik tidak sah sholat ya. Syarat-syarat sah sholat itu yang pertama beragama Islam. Kita Islam bukan? Islam ya, agama kita Islam, kita seorang muslim kayak gitu ya. Jadi kalau orang kafir atau orang musyrik itu nggak sah sholatnya gitu. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Orang gila tidak wajib sholat dan sholatnya tidak sah. Nah, poin kedua ini berakal sehat ya. Kayak kita nih, kita kan punya akal sehat ya, maksudnya akal sehat ini ya normal gitu, normal. Karena kalau orang gila itu tidak wajib sholat. Jadi kan tahu kan orang gila ya yang suka di pinggir jalan kayak gitu. Nah, itu mereka itu sudah tidak punya akal gitu. Mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu. Jadi orang kayak mereka itu tidak wajib sholat kayak gitu. Walaupun sholat ya itu tidak sah ya. Jadi ya orang gila mana yang sholat ya, soalnya mereka tuh udah nggak mikirin apa-apa kalau orang gila ya. Jadi tidak wajib sholat karena pikirannya memang sudah tidak sehat kayak gitu. Kemudian yang ketiga, baligh. Baligh itu maksudnya apa? Baligh itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu. Anak kecil tidak wajib sholat, tapi harus belajar sholat dan membiasakan diri untuk sholat. Nah, kalian anak kecil bukan? Anak kecil ya, tapi kalau untuk seumuran kalian itu kelas 1 itu ya udah harus belajar sholat gitu agar terbiasa gitu ya. Walaupun tidak wajib tapi harus belajar ya. Harus belajar dari sekarang biar nanti pas gedenya udah terbiasa sholat. Jadi ketika meninggalkan sholat tuh pasti ada yang ngeganjel gitu, pasti ada rasa kayak ada yang kurang apa ya gitu. Nah gitu, jadi alangkah baiknya belajar sholat dari sekarang ya, mumpung masih kecil, biar nanti pas udah gede terbiasa kayak gitu. Kemudian yang keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Orang yang berhadas tidak sah sholatnya. Hadas itu apa? Hadas itu najis ya, kotoran gitu, bernajis gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita pipis nah gak cebok, nah itu namanya kita berhadas gitu, kita kotor. Nah itu tidak wajib sholat gitu. Makanya kan kalau mau sholat itu harus wudu dulu ya. Nah itu. Kemudian yang kelima, suci badan dan pakaian dan tempat sholat dari najis. Nah, suci itu maksudnya bersih, badan kita bersih, pakaian kita bersih, kemudian tempat untuk kita sholat juga bersih gitu. Jadi nggak cuman kita udah habis wudhu nih, tapi baju kita misalnya ada najisnya gitu, nggak dibersihin dulu gitu. Nah itu nggak boleh ya. Atau kita udah wudhu terus baju kita bersih tapi di tempat sholat kita ada kucing misalnya ya. Nah itu nggak boleh. Jadi harus bersih gitu semuanya, badan kita bersih, baju kita bersih, tempat untuk sholat kita pun bersih, seperti itu. Keenam, masuk waktu sholat. Tidak sah sholat sebelum atau sesudah waktunya. Nah yang keenam ini waktu itu udah ibu bahas ya, sholat itu ada waktunya ya. Jangan
misalnya kita mau dilangsungin semuanya biar nggak sholat lagi ya, nah itu nggak boleh gitu, jadi ada waktunya gitu. Kemudian yang ketujuh, menutup aurat. Nah kalau untuk perempuan pakai mukena yang rapi ya, atau kalau enggak itu pakai kerudung yang panjang gitu kan ya, atau kalau emang nggak ada mukena pakai kerudung yang panjang, kaos kaki kayak gitu ya, pakai gamis kayak gitu. Kalau di rumah ya lebih baik pakai mukena aja gitu. Nah untuk laki-laki pakai pakaian yang rapi gitu, celana panjang ya, jangan celana pendek gitu ya, masa mau menghadap ke Allah pakai celana pendek gitu ya. Jadi pakai celana panjang, baju koko yang rapi, boleh baju kaos gitu tapi yang bersih ya, pakai peci kayak gitu. Kemudian yang ke-8, menghadap kiblat. Nah menghadap kiblat, jadi kita sholat gak asal hadap mana gitu ya, jadi harus menghadap kiblat kayak gitu. Nah mungkin itu 7 poin syarat-syarat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.